Satu lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Hai sahabat Raka. Wow, hari ini cerah banget ya kira-kira semua sahabat Raka. Sahabat Raka, memang mungkin sahabat Raka pernah dengar sama ungkapan yang Semuanya sahabat Raka, halo, selamat hari Kamis yang cerah ceria ini. Sudah jam Sahabat Raka, ini yang ditunggu-tunggu. Yang tadi Mariska sudah bilang kalau di hari Rabu ini pasti ada ngobrol-ngobrol sehat barengan sama RSHS Bandung. Dan untuk tema pagi hari ini cukup seru juga, dan ini salah satu kesukaan Mariska juga nih kalau ngebahas seputar kulit ya. Apalagi ini pasti banyak banget nih cewek-cewek, ibu-ibu yang merapat, silahkan merapat nih ya. Pasti pada punya masalah ya juga nih, apalagi selama COVID-19 ini meskipun kita ada di rumah, lama-lama di rumah ya, tapi ada aja yang terjadi pada kulit sahabat Raka nih ya. Dan Mariska sudah tersambung dengan Instagramnya RSHS Bandung. Dan di sini Mariska sudah ada Dr. Kartika Ruhiatan, spesialis kulit kelamin. Nah, ini kepanjangannya lagi, boleh dijelasin nih sama dokternya langsung deh. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Halo, saya panggilnya Mbak Mariska ya. Mariska aja nih. Aku panggil dokter apa nih? Panggilnya dokter apa nih? Saya Dokter Rika, boleh. Dokter Rika ya, siap ya. Ya. Dokter, nih pagi hari ini ya, ini selalu beda deh kalau misalkan dokter spesialis kulit kelamin mah selalu kelihatan nih. Dok, bisa dibedakan nih. Kelihatan apanya? Ya kelihatan, nggak tahu dok, auranya suka beda aja kalau spesialis kulit kelamin nih ya. Dok, mau tanya dulu deh, ini kan spesialis kulit kelamin ini masih ada kepanjangan tuh, ada di SPKKK. Itu tuh apa nih dok nih? Ya, selamat pagi ya Sobat Somea RSHS dan sahabat Raka ya. Jadi kalau nama panjangan saya itu ada K di belakang, itu artinya ada konsultan. Jadi kalau kebetulan karena saya bekerja di Hasan Sadikin, ini kan rumah sakit pendidikan. Jadi ada untuk konsultan itu artinya saya sudah ada subspesialisasi. Kebetulan saya di kosmetik dermatologi dan estetik. Jadi K-nya saya itu di dermatologi kosmetik dan estetik. Kemudian ada lagi MKes ya, magister kesehatan. Lalu ada Fins TV-nya ya? Fins TV-nya itu ya, jadi Fins TV itu fellow dari perhimpunan ya untuk Asia. Jadi spesialis kulit dan kelamin. Siap gitu. Ya. Nah, ini dok, kalau ngomongin permasalahan kulit ya, memang salah satu favoritnya Mariska nih ya, ngebahas seputar kulit ya. Dan ini harus juga iya, apalagi perempuan ya. Dan ini kayaknya masuk pandemi ini dok, bukan berarti permasalahan kulit ini tidak ada ya. Meskipun ternyata nggak kena paparan sinar matahari, di rumah terus karena WFH, tapi justru permasalahannya malah banyak ya. Terus belum juga produk yang dipakai katanya di rumah ya, terhindar dari yang namanya sinar UV, tapi tetap aja ada jerawat lah, apalah, beruntusan lah, banyak banget nih dok ya. Nah, ini mungkin salah satu permasalahan yang agak terabaikan juga selama COVID-19, karena orang-orang itu terlalu fokusnya sama COVID-19 aja terus. Apalagi yang namanya perempuan, masalah penampilan nih dok ya, yang salah satu intinya adalah di wajah. Meskipun sekarang wajahnya jadi setengah karena ketutup pakai masker ya dok ya. Nah ya, tapi kayaknya bukan perempuan aja nih, yang cowok-cowok juga seenggaknya pengen mukanya bersih juga nih ya, nggak jerawatan, meskipun nggak harus gimana ya, nggak harus glowing bahasa sekarang nih dok ya. Nah ya, ini harus selalu diperhatikan juga nih dok ya. Ini dok, satu dulu ya permasalahan ini sama masa pandemi COVID-19. Yang tadi Mariska udah bilang, ini kita wajahnya cuman kelihatan setengah nih karena pakai masker ya dok ya. Dan ini adalah keluhan terbanyak selama masa pandemi COVID-19 dok. Katanya kalau pakai masker kenapa sih jadi timbul jerawatan, padahal kan nggak kena debu, apalagi yang jarang keluar. Nah ini awalnya dulu nih dok nih, ini masker nih dok nih. Ya, jerawat karena masker ya. Jadi pada pandemi ini kalau baca di jurnal-jurnal juga memang
nomor satu target kita adalah saling menjaga ya dengan 5M. 3M itu salah satunya dengan masker ya. Betul. Jadi nomor satu tetap diperhatikan bahwa kita harus menjaga diri kita dari penyebaran COVID-19. Nah, kemudian salah satu upaya kita adalah dengan menggunakan masker. Sebetulnya memang banyak sekali yang mengeluhkan akne ini adalah justru pada petugas kesehatan ya. Nah, petugas ini kesehatan karena menggunakan masker itu lebih dari 6 jam bisa. Betul. Ya seharian gitu. Sementara mungkin kalau di luar sesekali ya keluar menggunakan masker, kemudian sampai rumah kan mungkin dilepas ya, tidak seperti petugas kesehatan seperti kami di rumah sakit ini kan harus ya menggunakan masker yang terus-menerus. Jadi memang saat ini menjadi masalah karena ternyata penggunaan masker yang terus-menerus itu sebetulnya menyebabkan iritasi pada kulit, jadi gesekan gitu kan, terjadi gesekan pasti. Kemudian dia sendiri memengaruhi lingkungan di seputar wajah kita yang memang tadinya cukup misalnya sudah berminyak dari sananya ya, ada acne memang sudah punya potensi berjerawat ya, diperparah gitu karena pakai masker, lebih banyak keringat juga, terus kemudian ternyata memengaruhi dari keasaman kulit di situ, memengaruhi dari pH kulit di situ ya, dan utamanya adalah gesekan. Jadi gesekan yang terus-menerus itu memang bisa mencetuskan komedo ya, jadi iritasi. Masker seperti itu. Siap. Tapi terus kemudian jangan sampai kalau ada jerawat saya nggak mau pakai masker gitu juga ya. Iya. Tetap tadi nomor satunya kan memang tadi kita menyukseskan program secara internasional ya. Ini pandeminya dunia ya. Iya, betul. Jadi kita harus betul. Jadi nomor satunya tetap bisa menggalakkan menggunakan masker, tetapi kita bisa ya mungkin mencegah timbulnya jerawat karena masker. Ya tadi salah satunya barangkali kalau memang memungkinkan maksimal menggunaan masker itu misalnya 4 jam bagi petugas kesehatan. Lalu kemudian bisa ada waktu untuk dilepas dikala memungkinkan ya, dilepas ya, tidak ada orang lain ya di sekitar kita. Terus kemudian secara aman melepaskannya. Kemudian kita bisa juga ya berkonsultasi barangkali ya, konsultasi kepada spesialis kulit dan kelamin untuk produk apa sih yang cocok dilanjutkan atau dihentikan ya, supaya tidak memperparah jerawat akibat masker seperti itu. Oke ya, dan itu ngomongin soal masker, tapi nanti juga Mariska masih bakal bahas seputar pemakaian masker nih dok ya, yang berpengaruh banget kepada wajah ya. Itu di wajah ya, kalau ini dok, selain kita harus menjaga dari yang namanya COVID-19, menerapkan prokes yang mengharuskan kita memakai masker, harus juga kita rajin cuci tangan nih dok. Dan cuci tangan terus pakai hand sanitizer juga. Nah ini apa kabarnya nih kesehatan kulit tangan kita ketika harus sering cuci tangan, terus memakai hand sanitizer yang mungkin sebelumnya tidak seperti ini cuci tangan ya, kayak misalkan udah megang apa gitu kayak gitu, kalau mau makan sesudah makan seperti itu, terus sekarang intensitasnya jadi lebih banyak lagi nih dok. Ya betul, itu juga menjadi masalah ya, menjadi masalah karena tadi kita memang betul harus sekarang agak lebih rajin ya cuci tangannya kan. Kalau di rumah sakit sih ada 5 moment tuh, 5 waktu kapan aja cuci tangan ya. Tapi juga sekarang orang awam atau kita di luar juga sama, lebih banyak cuci tangan tentu saja karena tadi prokes ini ya, protokol kesehatan. Jadi saat ini memang itu boleh dipilih sebetulnya ya, kita menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air dengan sabun. Seperti itu. Jadi sewaktu-waktu sih memang rata-rata untuk lebih kepraktisan kita membawa kan kemana-mana hand sanitizer. Saya rasa sekarang juga banyak tersedia mungkin produk-produk yang bisa dikatakan antibakterial atau dia anti kuman, tetapi bahan dasarnya tidak harus alkohol misalnya seperti itu. Jadi ada bahan-bahan yang lebih lembut untuk kulit tangan, karena untuk beberapa orang memang sangat tersiksa karena jenis kulit tertentu yang sangat sensitif itu betul gitu, tangan di masa pandemi ini betul-betul bisa sampai rusak dan kering gitu ya. Ya kalau kami menganjurkan sebetulnya
setelah mencuci tangan itu boleh menggunakan pelembab. Ya, menghimbau penggunaan pelembab setelah mencuci tangan. Jadi itu selalu harus dilakukan gitu ya. Bahkan dari penelitian, dari jurnal-jurnal itu tidak memengaruhi. Jadi kalau kita sudah mencuci tangan dengan baik, itu pemberian pelembab bukan berarti nanti ada lagi atau gimana ya, tidak ya. Justru untuk melindungi minyak yang sempat hilang karena kita mencuci tangan dengan sabun, karena sabun itu menghilangkan minyak alami dari kulit kan, seperti itu. Jadi kita menganjurkan setelah cuci tangan atau setelah menggunakan hand sanitizer itu menggunakan pelembab. Nah, setelah jadi setelah menggunakan hand sanitizer, sahabat Raka bisa menggunakan pelembab nih untuk tangannya ya. Nah, itu 2 permasalahan, Dok. Ini masih ada permasalahan lainnya, apalagi ini yang banyak WFH atau banyak melakukan kegiatan virtual dengan gadget nih, Dok. Nih ya, katanya nih, Dok, ini dari pencahayaan gadget sendiri itu ini mempengaruhi ke kesehatan kulit apalagi wajah, dan katanya juga nih, Dok, hampir sama dengan sinar UV. Bener nggak sih, Dok? Ya, saya pernah membaca memang ya, jadi ada radiasi dari cahaya apapun sebetulnya ya yang terus menerus memang bisa itu ya memengaruhi, tetapi maksud saya lebih kepada kalau secara umum nih, kalau mungkin nanti bisa dikoreksi bila saya kurang tepat, lebih kepada nanti penggunaan gadget itu di luar jam tidur ya, terus gitu kan bergadangnya gitu ya, jadi terus menerus, kemudian yang itu yang selama ini rasanya lebih signifikan ya, signifikan menyebabkan ya kulit kelelahan ya, kemudian kantung mata ya, terus kemudian lingkaran hitam di bawah mata karena apa ya, karena lelah gitu ya kulitnya ya gitu ya, berhadapan dengan gadget terus dan mengganggu waktu istirahat secara ini bisa saya jawab sementara itu ya. Jadi tetapi betul sinar radiasi. Jadi kalau kita pun di rumah itu saya harap ibu-ibu semua laki perempuan barangkali ya, bila memang memungkinkan tetap menggunakan tabir surya saja di rumah ya. Gitu, karena tadi cahaya bisa masuk dari mana saja, dari jendela rumah gitu. Ibu-ibu kadang-kadang enggak tuh, saya nggak kemana-mana, paling jemur pakaian ya. Apalagi ya keluar jemur pakaian gitu, atau kita berjemur misalnya ya. Lagi masa pandemi ini seringkali dikait-kaitkan dengan harus berjemur juga ya. Seperti itu untuk kesehatan secara umum. Nah, kami dari perhimpunan tetap menganjurkan untuk area-area wajah itu tetap menggunakan tabir surya. Seperti itu. Siap ya. Tadi balik lagi, Dok, ngomongin soal masker nih ya. Kalau misalkan pakai masker terus kita keluar nih, ini sebenarnya masker yang kayaknya bersahabat banget sama kulit, khususnya kulit wajah. Itu seperti apa, Dok? Boleh kasih tahu mungkin ciri-cirinya yang mungkin selain tadi penggunaan dalam jamnya, jenis maskernya sendiri nih yang bisa bersahabat dengan kulit kita deh, Dok nih. Ya. Jadi ini ada penelitian di jurnal baru ya, justru ya tahun 2021. Jadi mereka juga sama meneliti jenis bahan masker apa gitu ya. Jadi seperti tadi betul hampir 60% sebetulnya masalah masker dengan jerawat itu adalah pada petugas kesehatan. Karena kami menggunakan masker bedah ya. Minimal kan kadang-kadang ada yang 4 lapis, 6 lapis ya. Bahkan ada yang lebih ya, atau N95 yang khusus, itu memang itu sangat lapisannya tebal dan sangat tapi aman ya untuk kami kan, aman untuk petugas kesehatan karena dia memang dianggapnya tidak tembus gitu ya, tidak ada tembus. Tetapi untuk ya sahabat Raka atau sobat Somyanya RSAS, bila memang secara awam itu kan masih boleh ya menggunakan masker kain ya. Gitu. Jadi asal tidak yang scuba, yang saya tahu scuba sudah yang berbahan scuba itu sudah tidak dianjurkan. Seperti itu, tetap itu lebih kepada keamanan ya, karena ternyata masih bisa tembus kan untuk droplets ya, cairan dari mulut kita atau dari nafas, dari udara nafas. Nah, untuk kain sendiri rata-rata bahannya sudah baik ya. Jadi sudah dapat
memiliki kekerapan yang baik ya, cara untuk melindungi cukup baik. Jadi itu juga mungkin yang dianggap bisa memicu jerawat bila kita tidak mencuci. Jadi pada masker kain itu jangan lupa dicuci ya setelah digunakan, itu lebih ideal gitu. Jadi setelah digunakan ya kita cuci, kemudian itu dalam penelitian itu malah dikatakan lebih baik hasilnya gitu. Jadi dia pada masker yang lama nggak dicuci kan mungkin dia kotor ya, banyak barangkali juga banyak secara kesehatan kan tidak baik ya. Jadi itu yang memang menjadi lebih menyebabkan timbulnya jerawat lebih parah ya kalau memang kebersihan dari masker sendiri gitu. Tapi memang kalau masker medis sih memang ya variasinya banyak gitu ya, itu dipilih untuk keamanan dari kita memang lebih baik ya, karena ada perlindungan bisa sampai 6 lapis sebetulnya ya. Tapi tadi memiliki potensi gesekan atau potensi kekerapan lebih tinggi, tapi tadi kita tetap utamakan kesehatan ya. Siap ya. Intinya tetap utamakan kesehatan dulu ya, yang lain-lainnya juga harus dibarengin dulu nih sahabat Raka ya. Pokoknya semuanya sehat dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam juga ya Dok ya. Nah Dok, kalau ngomongin soal tabir surya atau mungkin produk yang banyak itu sekarang ada UV protection, ada sunscreen gitu ya Dok ya. Ini kalau misalkan sekiranya di rumah aja nggak kemana-mana, terus berurusan sama gadget juga yang tadi nih, sebenarnya seberapa penting sih pakai UV protection atau sunscreen ini? Kalau dari perhimpunan kami menganjurkan sekali ya. Jadi untuk jangka panjang ya, karena kan memang tadi terutama kalau untuk ke arah penuaan ya, ultraviolet A gitu kan banyak sampai kan ke kulit kita dan dia bisa merusak jadi bisa mempercepat penuaan kulit ya, seperti itu. Kemudian untuk sinar ultraviolet B sendiri yang memiliki potensi karsinogenik ya, jadi pada jangka lama akumulasi juga bisa memicu keganasan pada kulit kan. Jadi dari sekarang kita sedang mungkin dari beberapa tahun belakangan inilah ya, jadi kami juga dari perhimpunan sangat-sangat menganjurkan penggunaan tabir surya gitu. Tadi kembali, kalaupun nggak kemana-mana itu bukan berarti kita tidak terekspos oleh sinar ultraviolet gitu, jadi tetap harus digunakan. Nah ini ya ngomongin soal tabir surya, sunscreen dan juga UV protection nih ya. Ini kayaknya Dok, Mariska harus sign out dulu sebentar karena gambarnya dari Mariska ngeblur nih ya, off nih. Walaupun suaranya kayaknya ada ya Dok ya untuk suara Mariska ya. Ya suaranya sih lancar ya, suaranya sih lancar. Iya, ini kita coba dulu sign out dulu, tapi Mariska mau coba screenshot dulu nih Dok. Di-keep dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk lewat live Instagram ya. Nah, sebentar nih sebelum Mariska sama Dr. Rika sign out dulu, ini kita coba cek dulu nih ya yang sudah bertanya di live Instagramnya. Nanti kita juga bakalan balik lagi, jadi untuk sahabat Raka ditungguin aja. Nanti kita bakal balik lagi. Oke Dok, jangan kemana-mana Sobat Raka juga dan Sobat Someah juga. Nanti sebentar lagi kita balik lagi. Sobat Raka, Mariska sudah tersambung lagi dengan RSHS Bandung dan masih ada Dr. Rika nih. Tadi kita ngelanjutin lagi nih pembahasan yang masih seru nih ya. Tadi kita sempat bahas seputar sinar ultraviolet, tabir surya, sunscreen, terus juga UV protection. Ini Dok, ini ada banyak sekali produk ya Dok ya yang menggunakan, kalau dalam bahasa di produknya adalah SPF nih Dok ya. Dari mulai mungkin SPF 20, 30 sampai 50. Yang selalu Mariska lihat paling tinggi adalah di 50 nih ya. Ini sebenarnya kalau yang SPF yang terbaik itu sebenarnya yang mana? Apakah semakin tinggi kah atau semakin kecil kah, atau yang standarnya mungkin berapa nih Dok yang mungkin lebih baik nih? Ya,
Ini tuh pertanyaannya tuh kayak mudah tapi ngejawabnya susah loh. Siap dok, siap. Pagi kalau live gini saya ditodong jadinya ya. Oke. Jadi penggunaan sunblock itu memang harus tadi dikonsultasikan dulu lebih baik ya. Okay. Jadi tidak semua meskipun hanya sekedar tabir surya, sekarang kan cukup banyak juga beredar tadi macam-macamnya ya, supaya nggak bingung, lebih baik disesuaikan. Nomor satu lebih kepada sebetulnya kalau kami dari perhimpunan menyarankan 30 minimal. Siap. Ya 30 minimal penggunaannya, karena kita pernah melakukan penelitian nih kalau di RSAS, cara kita menggunakan sunblock juga sebetulnya tidak sesuai dengan kadang-kadang nggak sesuai anjurannya gitu ya. Jadi kalau tertulis misalnya 15, 30, 45 itu expert para ahlinya tuh telah menghitung supaya mendapatkan proteksi sedemikian itu sebetulnya pemakaian sunblocknya cukup tebal. Iya. Ya, tapi rata-rata kan kita kalau pakai sunblock itu tipis-tipis ya. Iya. Jadi misalnya kalau yang 15 kalau karena pakainya tipis mungkin malah jadi bisa SPF-nya cuma 8 malah gitu ya nantinya proteksinya, karena kan pemakaiannya juga kurang tepat. Jadi kalau minimal 30 misalnya memakainya pun tipis atau sekedarnya gitu ya, hanya untuk biasanya alas make up atau sebagai pelembab, tetap masih punya proteksi yang lumayan lah gitu, seperti itu. Siap. Tapi lebih tinggi dari itu memang dari penelitian juga, atau 50 gitu ya, lebih tinggi dari itu kadang-kadang proteksinya sama saja. Jadi maksimal biasanya memang 50, tetapi juga harus jadi banyak ya namanya pesan apa yang harus diedukasikannya gitu, jadi misalnya pemakaiannya itu nggak cukup satu kali pakai, jadi sebaiknya diulang tiap 2 jam seperti itu kira-kira ya pandangannya. Terus kemudian secara tekstur juga kalau diperhatikan semakin tinggi SPF nanti biasanya semakin oily gitu ya, semakin lembab, semakin oily. Jadi untuk beberapa kasus tertentu biasanya kurang suka gitu ya menggunakan, atau justru untuk tipe-tipe misalnya umur-umur yang di atas 50 biasanya malah enak ya menggunakan yang SPF-nya cukup tinggi gitu ya, karena sekalian melembabkan juga, seperti itu. Siap kira-kira. Ya. Jadi seperti itu nih pemilihan untuk produk yang sudah menggunakan SPF tadi nih ya. Kadang kan suka memang ini nih dok, yang kata dokter tadi pertanyaannya gampang-gampang susah kalau apalagi ngomongin soal SPF ini ya dok ya. Kadang kita sendiri pun yang awam tuh suka masih miskom kan dok ya kalau ngomongin produk dan juga SPF-nya tadi untuk melindunginya tadi ya. Dan yang satu ini dok, ini masih di produk UV Protection Sunblock atau juga sunscreen nih dok ya. Ini sebenarnya dok sempat ada istilah yang seperti ini, white cast. Nah kalau white cast ini sebenarnya apa sih? Apakah pengaruh dari penggunaannya kita atau memang dari produknya sendiri yang mungkin menjadi akibatnya atau sebab akibatnya nih dok? White cast itu gimana ya? Ya, jadi kayak nimbulin jadi ada putih-putih gitu dok. Apakah karena pemakaiannya yang tadi yang terlalu banyak seperti dokter bilang, atau misalkan memang itu cuman pengaruh dari produknya? Oh iya. Jadi nih ya, kalau bahan sunscreen itu juga nanti perlu kita teliti, bukan teliti ya. Jadi kalau kami pelajari itu ada bahan yang memang sifatnya organik dan inorganik. Jadi maksudnya ada yang sifatnya memang menutup juga ya, part dari jadi dia sifatnya anorganik. Jadi dia menutup untuk bisa punya kandungan biasanya zinc oxide ya. Jadi seperti bedak juga gitu ya. Seperti itu maksudnya ya. Jadi ketika kita menggunakan tabir surya ada yang memang meninggalkan warna. Jadi tidak sesuai dengan tone-nya ya. Seperti itu ya. Tapi memang lebih kepada tadi kalau kembali kepada fungsi proteksi, ya kan. Jadi yang memiliki yang melapisi kulit kita itu ya, kalau kita bisa melindungi dengan lapisan-lapisan tersebut kan lebih baik ya. Memang daripada sinar buruk matahari gitu. Jadi harus dibedakan dengan misalnya make up gitu ya, tampilan make up yang kalau gitu mungkin komplainnya kok jadi gak merata gitu warnanya, jadi itunya harus terpisah antara memang penggunaan sunblock yang tepat dengan SPF-nya, dengan tadi kandungannya gitu ya, kepentingannya untuk digunakan saat kapan gitu ya, seperti itu, dengan memang adanya
bukan itu apa ya istilahnya bisa diduga gitu ya dengan bahan yang memang ada dari sunblocknya, ternyata dia berwarna gitu ya, dan biasanya tidak sesuai dengan tone kita karena warnanya kan kita cenderung coklat kan, sementara kalau dari itu warnanya lebih putih ya seperti itu, sehingga mengganggu jadi seolah-olah ada jadi ada white cast-nya itu ya. Nah, seperti itu tuh ya. Jadi untuk sahabat Raka, memang Dok itu selalu menjadi salah satu keluhan juga ketika sekarang banyak banget brand skincare, kemudian banyak juga yang mengeluarkan yang tadi UV protection, sunblock atau sunscreen. Orang-orang pasti selalu jadi tambahan selain SPF itu nanyain white cast nggak? Katanya kayak gitu nih ya, yang menjadi pilihan juga ya. Berarti ini banyak banget yang harus dipilah dan dipilih sama sahabat Raka, termasuk tadi SPF-nya udah jelasin juga sama Dokter Rika nih ya. Dan ini mungkin untuk sahabat Raka yang mau bertanya juga, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, pasti banyak banget nih permasalahannya, bukan cuma di masker tadi ya. Ini sebenarnya udah ada juga Dok yang masuk di 081114977787, termasuk tadi di live Instagram juga sudah ada yang bertanya ya Dok ya di sesi pertama. Kita boleh deh coba jawab pertanyaan sahabat Raka biar keburu semuanya ya nih ya. Mudah-mudahan bisa kejawab semuanya sama Dokter Rika. Oke. Ini yang pertama Dok, tadi di live Instagram sesi pertama ya, yang sudah ada bertanya dari Sarah Hesti. Katanya mau nanya, Dok, kalau untuk konsumsi dari dalam itu bagusnya untuk kesehatan kulit makan apa? Ya. Makan enak dan bergizi ya. Ini mah pasti pada pengen. Jadi sebenarnya bukan klise ya, bukan klasik, memang betul ya, makanan bergizi seimbang, buah dan sayur itu memang memiliki mikronutrien dan berbagai komponen mineral yang penting untuk kesehatan kulit ya, dan rambut dan kuku. Gitu sebetulnya. Jadi misalnya sayur-sayuran hijau ya, terus kemudian bahan-bahan yang bahan makanan yang memang buah-buahan yang jadi makanan yang baik ya, memang makanan yang bergizi baik dan seimbang itu umumnya memiliki tadi komponen-komponen yang memang kita perlukan untuk kesehatan secara umum. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya kulit kita juga lebih baik gitu ya, pasti secara penampilan gitu. Seperti itu ya. Siap ya. Ini kita lanjut lagi Dok ke pertanyaan sahabat Raka dari live Instagram dulu deh ya, sebelum kita jawab ya udah lewat WhatsApp nih. Ada Lina Nurtiani, Dok, betul nggak sih kalau untuk kulit jenis berjerawat SPF-nya jangan terlalu tinggi, betul nggak? Sama disarankannya SPF berapa nih kalau yang kulitnya berjerawat? Silahkan Dok. Ya, sama ya tadi jawabannya. Betul, jadi kalau untuk kulit berjerawat juga itu salah satu kondisi yang membutuhkan sebetulnya tata laksana khusus ya. Jadi harus dikonsultasikan dahulu, tidak semata-mata soal sunblock atau bukan, tetapi apakah sudah tepat rutinitas yang digunakannya, sama udah teratasi belum jerawatnya. Seperti itu. Jadi intinya memang betul, kita kalau memang menganjurkan, kami menganjurkan untuk pemberian sunblock pada kondisi kulit berjerawat itu ada ya dalam algoritmanya gitu ya, kita tetap gunakan. Karena apa? Karena biasanya kita berikan obat lain, terapi lain yang sifatnya biasanya fotosensitif, menyebabkan juga iritasi, kering, sehingga biasanya kita kemudian mungkin kalau didiskusikan dengan lebih intens atau dengan kepada SPK itu, kita bisa lihat seperti tadi banyak sekali sekarang pilihan sunblock yang ada tulisannya non-komedogenik, yaitu mungkin yang lebih baik dipilih ya di luar dari SPF-nya. Seperti itu, jadi cari yang non-komedogenik atau untuk yang bilangnya untuk kulit sensitif itu sekarang sudah ada juga beredar. Lalu yang kedua tadi seperti saya sampaikan, memang biasanya SPF yang tinggi itu biasanya lebih berminyak gitu ya dari sananya ya. Jadi setiap SPF yang lebih tinggi itu biasanya produknya lebih oily gitu ya. Jadi kadang-kadang memang betul pada orang yang berjerawat kurang cocok dengan SPF yang tinggi, seperti itu. Tapi tadi kembali harus
dikonsultasikan dulu saja, Nah. karena ada saja juga kondisi yang ketika memakai produk anti jerawat misalnya kulitnya sangat-sangat kering, malah nyaman ya pakai SPF yang tinggi gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa disamaratakan ketika berjerawat nggak pakai SPF tinggi, tapi tadi betul juga SPF yang tinggi memang cenderung lebih berminyak gitu, seperti itu. Nah, tuh seperti itu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab. Ini kita lanjut lagi, Dok, ke pertanyaan lewat WhatsApp di 081114977787. Ada Mei, katanya mau bertanya nih, Dok, kalau misalkan untuk perawatannya ini selama COVID-19 dan cuman di rumah aja, ini cuman pakai serum aja di pagi sama malam hari sebelum tidur. Sebenarnya efektif nggak sih, Dok, atau tetap harus pakai UV protection? Ya, jadi itu saya kalau ngejawabnya sebetulnya harus ketemu, ya harus lihat ya jenis kulitnya apa gitu ya, umurnya berapa gitu kan ya. Jadi serum yang digunakannya serum apa sih gitu. Jadi selama tidak ada masalah, sebetulnya obat-obat yang bisa dibeli sendiri langsung itu artinya cukup baik digunakan ya, karena kami sendiri dari perhimpunan ya percaya bahwa apa yang beredar selama ada cap dari BPOM artinya kan memang aman ya untuk digunakan, sama untuk dari segi keamanan seperti itu. Tapi kalau soal cukup tidak cukup, harus tadi diperhatikan dulu ya, di usia berapakah gitu Anda, terus kemudian efek apa yang diinginkannya gitu. Tapi tadi kembali kayaknya saya sih tetap menyarankan kalau memang penggunaan sunblock mulai dirutinitaskan untuk hal yang berbeda ya tujuannya, itu baik juga gitu, tidak hanya sekedar serum gitu, seperti itu. Siap ya. Dan ini nih masih pertanyaan kayaknya nyambung dari Mbak Mei nih ya, Dok. Ada Lucy katanya mau nanya nih, Dok, kalau serum yang mengandung vitamin C nih, Dok, ini katanya gampang banget ke kuning-kuningannya itu cepet banget nih, Dok. Ini kalau misalkan kuningnya cepet, ini yang bermasalah apa di produknya, atau memang kalau serum Fit C ini seperti ini, apakah masih tetap baik digunakan atau misalkan harus diberhentikan nih, Dok? Apalagi kalau di masa pandemi COVID-19 ini, saya katanya skincare yang paling cocok ada serum. Nih silakan, Dok. Ini jadi konsultasi serum nih. Iya. Jadi serum vitamin C itu memang mudah sekali teroksidasi ya. Jadi banyak yang istilahnya pasien juga mengeluhkan seperti itu. Jadi jadi memang nomor satunya adalah penyimpanan ya, penyimpanan. Kadang kalau diperhatikan juga memang botolnya coklat ya biasanya rata-rata ya gitu. Atau ada juga sih botol serum untuk vitamin C yang mereka klaimkan gitu ya, produknya ini cara untuk mereka bilang produknya mereka itu tidak kuat dari oksidasi gitu ya, sehingga ada yang botolnya juga bening gitu seperti itu. Jadi itu mungkin kembali kepada pengalaman dan nanti boleh juga sih produknya dikonsultasikan kepada dokter ya, kepada SPKK untuk ditanyakan ya seperti ini bagaimana, karena kami juga kadang-kadang ya bisa bantu juga sih, misalnya tahu produsennya siapa, kami juga perlu mempelajari, kan gak semua produk kita sering gunakan atau kita hafal ya produk mana gitu, tapi kita bisa bantu juga sih mungkin bertanya seharusnya seperti apa gitu produk yang masih baik digunakan. Siap ya. Itu untuk Mbak Lucy ya. Mungkin ini tambahan juga pertanyaan dari Mariska nih, Dok ya. Ini kalau campuran dari serum nih, Dok, vitamin C sama niacinamide ya, Mariska sempet dengar katanya nggak begitu efektif kalau vitamin C dicampur sama niacinamide dibanding dicampur dengan hyaluronic acid nih, Dok. Jadi sebenarnya efektif nggak sih kalau vitamin C sama niacinamide nih, Dok? Ini pertanyaannya kayak ujian ya. Saya jadi ini biasa, Dok, kalau cewek-cewek pemilihan produk nih. Iya, jadi tadi ya kalau saya sih sarannya kembali ke konsultasi ya, gitu. Karena tadi ya maksudnya gini, kayak hyaluronic acid atau niacinamide yang tadi disampaikan itu ada peruntukannya sebetulnya, indikasinya ya, kulit yang seperti apa yang pas pakai niacinamide, kulit yang seperti apa yang cocoknya produk bahan aktifnya hyaluronic. Ya, bukan lagi soal ini dicampur ini baik atau kita pakai ini lebih baik gitu, tetapi memang
produk OTC yang tersedia itu layaknya memang kita ya supaya lebih pasti tadi ya. Jadi Mariska juga kan bingung kan. Nah, tapi kalau kita analisis dulu kulitnya, tipe kulitnya ada yang memang ya tidak perlu dicampur ya, cukup hyaluronic saja gitu. Atau yang untuk kulit seperti ini baik deh kita campur saja karena dia kombinasi misalnya. Ada fleknya, ada juga perlu ada agingnya gitu ya. Jadi kita gunakan produk yang mana gitu seperti itu. Oke, siap ya. Jadi kembali lagi nih, ini sesuai kebutuhan juga salah satunya. Terus sahabat Raka juga harus dikonsultasikan juga. Oke, lanjut lagi nih dok, masih dari WhatsApp ya. Ini yang masuk adalah ibu-ibu ya lewat WhatsApp, cewek-cewek ya. Ada Lia di Cimindi, mau tanya nih dok, kalau misalkan lagi hamil nih, ini kalau memilih produk UV Protection yang cocok dan aman buat ibu hamil, itu yang berbahan dasar apa? Dan kalau misal menghindari, harus menghindari produknya yang kayak gimana nih dok? Ibu hamil nih dok. Untuk apa? Untuk ibu hamil menggunakan UV Protection, ini dicarinya yang berbahan apa? Atau misalkan yang harus dihindari bahan apa nih? Oh, untuk tabir surya, saya rasa sekarang yang beredar cukup baik ya. Cukup aman untuk wanita hamil ya. Jadi untuk hamil, menyusui ibu-ibu, untuk menggunakan tabir surya yang sekarang beredar tidak ada bahan-bahan yang berbahaya sih. Gitu, karena memang tujuannya ya tadi ya, jadi ada fungsi filtrasi UV. Dan saya tahu dulu sih pernah ada hampir semua bahan-bahan kosmetik itu mungkin mengandung kayak pengawetnya ya, tapi ada paba istilahnya ya, tapi paba itu hampir semua sekarang sudah tidak ada di produk-produk kosmetik yang beredar. Jadi ya insya Allah relatif aman sih penggunaan tabir surya, dan kita anjurkan gitu ya. Kadang-kadang karena kulit juga jadi, apalagi nggak hamil aja kan tadi ya, masa pandemi seperti ini, terus kering, terus mungkin itu apalagi kalau hamil ada kondisi-kondisi yang memang cukup berat ya. Jadi kadang-kadang kalau ingin pas lagi memang pengen memperhatikan kulitnya gitu ya. Soalnya kadang-kadang ada juga kan cuek ya, maksudnya nomor apa boro-boro gitu. Iya. Ya hamil apa namanya ingin itu minimal sunblock ya, minimal tabir ya untuk dari rangkaian rutinitas sehari-hari. Siap ya. Jadi ini kayaknya masih banyak produk yang aman digunakan sama ibu hamil ya, apalagi produk UV Protection atau tabir surya tadi nih sahabat Raka. Dan kita lanjut lagi dok untuk pertanyaan sahabat Raka lewat live Instagram lagi nih. Ada Warianto nih, dok mau bertanya sebenarnya seberapa pengaruh suplemen atau multivitamin untuk kesehatan kulit nih? Ya, jadi tadi ya ini juga topik yang menarik, yang memang apalagi tadi terkait dengan masa pandemi juga tentu saja kita sudah banyak yang kita konsumsi ya. Sebetulnya itu juga sebenarnya cukup sih gitu ya. Jadi misalnya terutama vitamin C, vitamin E, kemudian yang ada kandungan zinc. Itu umumnya secara umum memang cukup adekuat untuk sekalian gitu ya, sekalian daya tahan tubuh, sekalian juga itu dapat sebagai suplementasi kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Siap ya. Dan nih dok, Mariska banyak banget nemuin suplemen kesehatan kulit nih, khususnya suplemen vitamin E nih. Di sana tercantum juga katanya baik juga nih buat imun kita nih dok. Apa benar nggak sih kebanyakan suplemen untuk kulit itu juga jadi plusnya buat kita adalah untuk imunitas kita atau menjaga kekebalan tubuh kita dok? Iya. Jadi mungkin nanti ya saya sih lebih suka dibalik gitu ya. Jadi artinya kalau kita sehat secara umum gitu ya, internal kita gitu mungkin dianjurkan sekali seperti itu. Jadi kulit kita juga akan sehat gitu seperti itu. Jadi tadi ya, jadi ada beberapa suplemen yang memang dianjurkan oleh dokter itu saya rasa cukup juga untuk bisa menunjang kesehatan kulit secara umum. Siap ya. Tuh, jadi seperti itu intinya, mendingan sehat dulu, yang utamanya dulu, karena kalau dari utama kita jaga, kesemuanya juga pasti sehat juga nih ya. Lanjut lagi dok, masih di live Instagram ada Jessica Mulyadi,
Mau tanya nih dok, kalau ingin perawatan kulit di RSHS, apa sudah sesuai protokol COVID-19? Silahkan. Oh ya, ayo ditunggu ke RSHS. Ya, jadi insya Allah kami, jadi gini, sejak di awal pandemi memang dari perhimpunan sendiri untuk tindakan-tindakan estetik itu kan kita batasi ya. Tetapi setelah lewat 1 tahun kemarin, kita juga mencari sama-sama mencari solusi dalam masa pandemi ini untuk bisa memberikan layanan, termasuk layanan estetik gitu. Jadi selama ini yang sudah berjalan, insya Allah kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi masuk ke wilayah rumah sakit tentu saja menggunakan masker, kemudian kita ada dari bawah screening untuk suhu ya, seperti itu. Terus kemudian ruang tunggu berjarak-jarak, dan ada untuk peralatan kita memiliki, sudah dilengkapi ruangan kita dengan adanya HEPA filter di rumah tindakannya. Terus kemudian kita lakukan sterilisasi. Baik ya. Jadi aman kok Sobat Raka, nggak usah takut kalau misalkan mau perawatan ya, perawatan kulit atau tadi mau konsultasi ya ke RSHS Bandung. Oke, masih lanjut nih dok, ini hampir sama pertanyaannya. Ini dari Samira, mau tanya katanya untuk fasilitas kayaknya, fasilitas laser dan juga energy based device di RSHS ada apa aja dok katanya? Wah, ini saya tunggu-tunggu nih pertanyaannya ya. Jadi kami ini cukup, menurut saya RSHS cukup baik ya. Sebetulnya mampu bersaing secara estetik karena kita memiliki laser yang cukup baik. Jadi kita punya laser NDX namanya ya. Jadi memang yang bisa untuk flek, gitu, kemudian untuk peremajaan. Lalu kita punya laser TO2, kemudian kita ada laser khusus vaskuler. Vaskuler itu pembuluh darah ya. Jadi selain estetik juga kadang-kadang penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan pembuluh darah misalnya, atau tumor-tumor jinak yang bukan estetik juga, apalagi kita bisa layani gitu ya dengan kecanggihan alat-alat yang kita miliki. Seperti itu. Jadi juga jadi ada alat fractional itu jadi laser yang bisa untuk dekok-dekok ya jaringan parut akibat jerawat. Nah, kita punya lasernya yang bisa pilihan utama sih sebetulnya kalau di jurnalnya ya untuk terapi dari laser itu gitu. Belum lagi ada beberapa tindakan-tindakan lain yang memang kita juga sudah mulai upayakan kembali berjalan ya, seperti misalnya penggunaan needling ya, microneedle seperti itu. Jadi ada alat-alat canggih dan baik ya, sebetulnya baik dapat kita tawarkan di Hasan Sadikin ini. Siap ya, Mariska kayaknya perlu ke sana juga nih dok nih ya, mau di mikro nih ya. Boleh deh nanti kapan-kapan mungkin ya, dijadwalkan konsultasi kan ya. Bener-bener dok ya. Ini lanjut lagi dok, ini masih seputar fasilitas juga nih dok ya. Ini mau bertanya tindakan yang ada di poli kulit RSHS apa aja dok? Kalau tadi mungkin lebih ke fasilitasnya, ini tindakannya apa aja kayaknya dok? Ya baik, jadi di kita juga betul tadi ya, kalau untuk tindakan-tindakan mengikuti ya, karena kita selain estetik juga sangat terbuka untuk penyakit ya tentu saja. Jadi kami mengerti sebetulnya sih cenderung tetap banyak ya pasien ke Hasan Sadikin untuk penyakitnya, karena justru mungkin masih terbatas dokter-dokter yang berpraktek pribadi, sehingga memang menjadi suatu pilihan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap tentunya ya. Jadi untuk tindakan ya kita tadi selain yang estetik tadi kita punya berbagai jenis laser. Untuk non estetik juga kita bisa lakukan untuk penyakit-penyakit ya. Jadi selama ini kita mengatasi berbagai kelainan kulit yang sifatnya tumor-tumor jinak ya. Kemudian layanan pada penyakit kelamin ya tentu saja. Karena selain kulit, kesehatan kulit kita juga kelamin juga ya, gitu. Terus kemudian kita punya chamber fototerapi.
Jadi di Jawa Barat ini RSAS itu rujukan utama loh gitu ya. Kita punya alat canggih ini namanya phototherapy chamber. Jadi nanti kita punya chamber tuh apa ya? Jadi kayak kapsul besar gitu untuk terapi cahaya UVB. Jadi kalau tadi bicara UVB untuk sinar yang kurang baiknya, tapi ini karena sinarnya selektif gitu ya, sinarnya khusus panjang gelombangnya ternyata memiliki efek menyembuhkan untuk beberapa penyakit tertentu ya. Kalau pernah mendengar misalnya psoriasis, penyakit vitiligo ya, penyakit yang memang membutuhkan terapi cahaya itu bisa ke Hasan Sadikin. Siap ya, pokoknya ini udah lengkap banget nih ya yang udah dijelasin sama Dokter Rika, fasilitas yang ada di klinik spesialis kulit kelamin di RSHS Bandung. Kayaknya ini masih banyak lagi kalau misalkan dibahas di sini. Wah, harus tambah jam lagi nih Dok ya. Bener ya. Dan ini juga nggak kerasa Dok udah memasuki jam 10 pagi nih ya. Kita ngobrol-ngobrolnya, aduh kayaknya masih kurang juga nih Dok ya. Dan tapi makasih banyak loh Dok atas waktunya dan informasinya juga nih ya dari Dokter Rika untuk sahabat Raka dan juga sahabat Somea nih di pagi hari ini yang sangat bermanfaat banget, apalagi untuk kesehatan kulit. Jadi bukan cuma kesehatan di masa pandemi aja, kulit juga harus diperhatiin nih ya. Terima kasih banyak nih Dokter Rika ya. Dan boleh kasih tahu nggak Dok ini Dokter jadwal prakteknya kapan aja di RSHS nih? Boleh kali aja sobat Raka mau ditanganinya sama Dokter Rika langsung nanti. Oh iya, jadi kalau saya praktek di poliklinik di eksekutif lantai 6 ya, di Hasan Sadikin itu kalau jadwalnya sih setiap hari Kamis. Siap. Di hari Kamis ya. Oke. Seperti itu, tetapi tadi ya karena kan kita juga memang rumah sakit pendidikan, jadi kami juga ada calon-calon dokter spesialis ya yang langsung juga istilahnya ya di bawah supervisi kami gitu ya, para spesialis. Jadi guru-gurunya tuh ada di RSHS loh gitu ya, spesialis kulit dan kelamin itu, sehingga layanan ada juga kami ada layanan di lantai 5 juga untuk kulit dan kelamin yang oleh para calon spesialis, tapi ya insya Allah tetap langsung di bawah supervisi dari para konsultannya gitu. Siap ya, pokoknya sahabat Raka nih yang mau konsultasi dulu atau tadi mau langsung tindakan, ada beberapa jenis laser nih ya, langsung aja datang ke RSHS Bandung ya. Dan jangan lupa juga nih untuk seluruh informasinya sahabat Raka follow Instagramnya di @rshs_bandung ya. Dokter Rika terima kasih atas waktunya ya, sehat selalu ya, sukses